Makanya dalam hadis Nabi SAW yang lain dikatakan seorang mukmin akan terus diuji oleh Allah sampai dia di dirinya, di keluarganya dan hartanya, sampai dia bertemu dengan Allah dengan keluarganya tanpa tertinggal di dosa satupun. Jadi Bapak Ibu jangan pernah menganggap kalau kehidupan pas-pasan ini berarti saya susah. Enggak, kita masih kaya kok. Ada seorang datang kepada Syekh di Saudi bilang begini, Syekh, saya orang miskin, saya nggak ada makanan hari ini. Kata Syekhnya, kau orang kaya. Dia bilang, Syekh, saya orang miskin. Dia tahu dirinya kan. Kata Syekh, kau orang kaya. Dia bilang, Syekh, demi Allah saya miskin. Kata Syekhnya, demi Allah kau kaya. Kaget dia, kok bisa Syekh ini lebih tahu keadaannya. Syekh, saya lebih tahu keadaan saya miskin. Hari ini gak ada makanan, mau makan gak ada makanan. Kata Syekh, demi Allah kau kaya. Coba Syekh terangkan kepada saya. Kata Syekhnya, baiklah, berapa jari yang kau miliki? Dia bilang 10. Kata Syekhnya, mau nggak kamu saya potong satu jarimu, saya bayar 1 juta real, 3 miliar. Nggak mau Syekh. Berarti kau punya 10 juta real nih. Kupingnya mau nggak satu saya potong 1 juta real? Nggak mau. 2 juta real. Matamu satu saya cungkil, mau nggak? Nggak mau Syekh. 2 juta real. Mana? Tanganmu saya potong, kakimu saya potong, kemalumu saya potong. Nggak mau Syekh. Baik, kau punya miliar, puluhan juta real, pergi sana keluar, kata Syekhnya, gitu kan. Kamu tinggal cari rezeki, tinggal cari makan dan minum. Di badanmu ini aset miliaran ada. Iya, pokoknya pikirin kan gitu. Banyak orang ngeluh, padahal tinggal beli minuman, air mineral, tinggal makan sedikit bungkus, 2.000, 3.000 rupiah tinggal dicari. Habis itu jalani kehidupan sebentar, mati masuk surga kan gitu. Kenapa kok dirumetin? Loh, benar, simpel kan kehidupan. Saya bilang sama istri saya, pada saat dia bicara mau buat program ini, program itu, saya bilang sebentar. Kamu sekarang ini saya bilang sama istri saya, ibu-ibu coba renungin deh. Ini ranjang sekarang sudah saya siapin. Kamu ngantuk, tinggal tidur. Ada remote AC, tinggal pencet, dingin. Lapar, masuk dapur, tinggal buka kulkas, ambil ini, mau buat sayuran, mau yang gurih, mau yang manis, mau yang pedas, semuanya ada. Alhamdulillah, anak-anak ada juga mbak yang bantu di rumah. Enak. Mau temu suami, saya pulang ada suami di rumah. Mau keluar ada mobil, alhamdulillah. Saya bilang gitu. Kamu ketinggal azan, sholat, layani suami, didik anak-anak, makan kalau lapar, tidur kalau ngantuk, mati masuk surga. Kenapa buat program baru ini? Arisan sana, arisan sini, mall sana, mall. Ada apa ini buat program baru? Untuk apa? Darurat baru keluar. Kalau enggak untuk apa? Kalau kita mati di tempat-tempat yang tidak benar kan bahaya. Coba renungin deh. Saya juga bilang gitu sama bapak-bapak, murid-murid saya, maaf teman-teman yang belajar sama saya bilang, coba kalau sudah ada program hidup yang bagus sekarang, sudah jalan ibadahnya, sudah ada cukup untuk makan, boleh kembangin, bukan tidak boleh, boleh kembangin, tapi jangan sampai nanti berlebihan akhirnya meninggalkan ibadah. Kalau kita bisa dalam program yang sekarang sudah maksimal, sudah bisa alhamdulillah baca Quran tiap hari, sudah bisa azan ke masjid, sudah bisa hidup di rumah sudah cukup, istri anak bisa cukup hidup, alhamdulillah. Jaga ketaatan untuk istiqomah, mati masuk surga. Ngapain nih buat program ini, buat program itu macam-macam, akhirnya sampai membuat terjerumus. Kalau tidak dalam kemaksiatan nggak masalah, tapi umumnya orang kalau buat program baru ada dosa nggak? Banyak sekali kan gitu, bisa terbuka pintunya ya. Baik, saya mau masuk proyek ini, tapi terhambat lagi bank konvensional, terhambat lagi masalah ini, terhambat lagi masalah itu, terhambat lagi macam-macam. Akhirnya kalau nagih orang harus mukul, harus ini, harus itu. Masuk dalam bab-bab yang bisa dia lebih tenang tanpa itu sebenarnya. Ingat teman-teman sekalian, ada penyakit dalam kejiwaan manusia, penyakit yang tidak bersyukur sama Allah namanya. Ini penyakit jiwa ya. Penyakit, kalau dalam medis mungkin ada sendiri namanya. Kalau dalam agama namanya penyakit jiwa yang karena tidak bersyukur kepada Allah, kufur nikmat. Kenapa? Jadi dia selalu merasa tidak cukup. Kalau pada saat gajinya 2 juta, dia belanja nih, belanja tempe, belanja sayur, istrinya hidup segala. Begitu gajinya 5 juta, meningkat lagi kan kebutuhannya. Padahal kehidupannya sama. Dari awal, waktunya sama 24 jam, matanya sama 2, kakinya sama 2, nggak ada bertambah gitu. Kalau kaki kita bertambah jadi 5, mungkin kita butuh biaya tambahan kan? Sama waktu, sama badannya, porsi nasinya sama 2 piring maksimal gitu kan? Sama.
Kok kenapa kebutuhan 5 juta kebutuhannya naik lagi tuh? Begitu gajinya 10 juta naik lagi, karena terlalu banyak program ini program. Maka dalam agama disuruh sedekah. Ada duitmu, sedekahin, buat investasi akhirat. Diri kita tidak bertambah program baru gitu. Bisa ditangkap pesannya ya. Jadi ini penting Bapak Ibu sekalian, coba lakukan maka akan bahagia hidup. Bukan saya larang untuk berkembang ya. Kalau kita berkembang pesat dan bisa tidak mengganggu ibadah kita sama Allah, itu luar biasa. Tapi kalau mengganggu jangan, bahaya sekali. Untuk apa kita mau repot-repot lembur kerja, akhirnya sholat malam kehilangan? Mau diapain tuh lembur? Kalau kita meninggal besok pagi, yang mana kita lebih harapkan di timbangan amal hari kiamat? Proyek itu sukses atau sholat malamnya? Hah? Yang mana? Kok nggak ada yang nyaut nih? Nyambung nggak ini? Kalau orang lembur gara-gara mau ini, mau dapat miliaran uang, ya, kemudian sampai kehilangan sholat malam. Kalau dia meninggal sebelum subuh, di akhirat yang mana dia harapkan? Dia sempat sholat malam atau proyeknya sukses? Sholat malamnya. Jadi itu mahal itu, gitu kan? Mahal sekali. Sekarang di Syria Bapak Ibu sekalian, orang anak-anak kecil berharap bisa baca Quran 1 ayat 1 hari, tapi nggak bisa, bom sana sini, susah setengah mati. Kita alhamdulillah tentram, nyaman di Indonesia. Azan tinggal ke masjid. Bapak-bapak sekalian, ngapain nggak ke masjid nih? Satu masalahnya, penyakit al-malas.